Hai pemirsa YouTube, berjumpa kembali dengan saya Cak Sot. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perbandingan antara Honda All New Jazz 2015 dengan All New Mazda 2 2015. Oke, kalau kita membicarakan hatchback, mayoritas orang Indonesia akan mengatakan Honda Jazz. Jelas, karena ini adalah mobil terlaris di kelas hatchback di Indonesia. Namun Mazda 2 memberikan perlawanan dengan menawarkan beberapa kecanggihan fitur yang tidak dimiliki pesaingnya. Oke, ingin tahu perbandingannya? Berikut adalah detailnya. Honda Jazz mempunyai varian tertinggi yakni RS Black Top Limited Edition yang dibanderol dengan harga 268 juta rupiah. Namun sayang, varian ini hanya tersedia dalam warna putih dan hanya 300 unit saja. Jadi rebutan ya. Oke, untuk varian tertinggi Mazda 2 adalah tipe GT Soul Red Color yang dihargai dengan 280 juta rupiah. Dengan selisih harga di atas 10 juta rupiah, saya kira dua varian ini tidak cocok untuk dibandingkan. Untuk itu kita akan membandingkan varian di bawahnya, yakni Honda Jazz RS CVT yang berada pada kisaran harga 252 juta rupiah berbanding dengan Mazda RAT berbanderol 254 juta rupiah. Oke, sebagai catatan di sini untuk Mazda 2, jika Anda menginginkan warna merah, Anda harus mengeluarkan ekstra 3 juta rupiah. Berikut adalah perbandingan dua tipe tersebut. Kedua mobil ini mempunyai desain yang benar-benar baru, sehingga kita tidak menemukan kemiripan dari tipe sebelumnya. Kalau kita lihat dari tampilan bumper depan, keduanya memiliki kesan yang berbeda. Honda Jazz memiliki desain dengan garis-garis yang tegas, seperti pada fog lamp dan pada beberapa titik. Mazda 2 sekarang mengadopsi desain khas dari Mazda, yakni kode desain, seperti yang terdapat pada Mazda CX-5, Mazda 6, dan beberapa varian Mazda lainnya. Kedua mobil ini sudah dilengkapi dengan lampu LED dan fog lamp. Saya memberi catatan di sini untuk desain lampu depan dari Mazda 2 agak unik ya. Kalau dilihat-lihat seperti mata berkedip. Oke, berikut adalah tampilan kedua mobil dilihat dari depan dan agak miring sedikit. Sebagai informasi, Demio adalah nama lain dari Mazda 2. Beberapa garis desain tegas kita temukan kembali pada Honda Jazz, yakni dilihat dari tampilan samping, yakni di sini dan pada spoiler belakang. Berbanding terbalik dengan Honda Jazz, Mazda 2 mengadopsi garis-garis yang lebih halus sehingga terlihat lebih sporty dan aerodinamis. Dengan desain garis tegas, Honda Jazz terlihat memiliki dimensi yang lebih besar dan lebih panjang daripada Mazda 2. Walaupun secara dimensi sebenarnya Mazda 2 lebih panjang dari Jazz. Pada tampilan belakang, Mazda 2 terlihat agak mirip ya. Kita melihat siluet dari versi sebelumnya. Sedangkan pada Honda Jazz, ini terlihat benar-benar baru. Oke, yuk masuk ke interior kedua mobil ini. Kesan pertama ketika melihat tampilan interior kedua mobil ini adalah Honda Jazz memiliki kabin yang luas. Ini terlihat dari legroom baris kedua. Jarak antara kursi baris pertama dan kursi kedua lebih lebar daripada Mazda 2. Sedangkan pada Mazda 2 interiornya didominasi dengan pilihan warna hitam yang lebih gelap daripada Honda Jazz, sehingga di sini terlihat lebih bersih, rapi, dan sporty. Untuk urusan dashboard, Honda Jazz memiliki desain dashboard yang agak mirip dengan Honda City ya, seperti penempatan head unit, tombol AC, dan lainnya. Tampilan dashboard Mazda 2 terlihat lebih minimalis, sehingga membuat tampilan dashboardnya lebih bersih, rapi, dan tidak ribet. Oke, seperti pada BMW dengan iDrive-nya, Mazda 2 dilengkapi dengan MZD Connect dan Commander yang terletak di samping tuas rem tangan. Ini salah satu kelebihan dari Mazda 2 yang tidak dimiliki oleh hatchback sekelasnya. Berikut adalah tampilan kalau kita duduk di kursi pengemudi. Pilih yang mana ya? Untuk tampilan speedometer, Honda Jazz mempunyai desain 3 bulatan, yakni
bulatan pertama di sebelah kiri untuk RPM, tengah untuk kecepatan, dan sebelah kanan untuk konsumsi bahan bakar. Pada Mazda 2 juga dibagi menjadi 3 bagian, namun hanya terdiri dari satu lingkaran untuk RPM di tengah yang diapit 2 trapesium yang memberikan informasi tentang konsumsi bahan bakar, trip kilometer, suhu di luar kabin, dan lain-lain. Untuk kecepatan mobil, Mazda 2 tidak memakai jarum analog seperti pada Honda Jazz, namun sudah memakai digital. Berikutnya perbandingan secara dimensi. Honda Jazz memiliki panjang sekitar 3.955 mm, sedangkan Mazda 2 lebih panjang sedikit yakni 4.062 mm. Untuk lebar, Jazz memiliki lebar 1.694 mm. Lagi-lagi Mazda 2 memiliki dimensi lebar yang lebih, yakni 1.697 mm. Untuk tinggi, Jazz memiliki tinggi sekitar 1.524, Mazda 2 lebih pendek dengan 1.447. Untuk ground clearance, pada Jazz sekitar 135 mm, Mazda 2 lebih tinggi dengan 152 mm. Radius putar, Honda Jazz memerlukan sekitar 4,9 meter untuk berputar secara penuh. Dan di sini kelebihan Mazda 2 adalah walaupun memiliki dimensi yang lebih panjang dan lebih lebar, namun ternyata Mazda 2 mempunyai radius putar yang lebih baik, yakni 4,7 meter. Untuk catatan di sini, ground clearance dan radius putar sebenarnya saya tidak menemukan pada brosur Honda Jazz. Kedua angka tersebut saya temukan di internet. Berikut adalah tampilan mesin kedua mobil tersebut. Honda Jazz memakai 1,5 liter SOHC 4 silinder segaris. Mazda 2 memakai 1, liter juga sama Skyactiv G dengan 4 silinder yang segaris. Sebenarnya kemampuan mesin dari Mazda 2 dan Jazz ini hampir sama sebenarnya. Untuk melihat detailnya, Honda Jazz memiliki cc yang lebih besar daripada Mazda 2, yakni 1497 cc. Berbanding selisih cuma 1 cc doang, Mazda 2 sekitar 1496 cc. Rasio kompresi untuk Jazz 10,3 dibanding 1 lebih baik daripada Jazz. Mazda 2 memiliki kompresi yang lebih tinggi, yakni 13,0 dibanding 1. Maksimum powernya 120 PS pada 6.600 rpm untuk Honda Jazz. Pada Mazda 2 115 PS pada 6.000 rpm. Torsi maksimum yang dihasilkan oleh All New Jazz adalah 145 Nm pada 4.800 rpm. Pada Mazda 2 148 pada 4.000 rpm. Jazz dilengkapi dengan tangki bensin sebanyak 40 liter, sedangkan Mazda 2 lebih banyak dengan 44 liter. Untuk urusan transmisi, Honda Jazz menggunakan transmisi CVT 5 percepatan, berbanding dengan Mazda 2 yang memakai transmisi yang lebih baik, yakni Skyactiv 6 percepatan. Bandingkan bro, 5 percepatan dengan 6 percepatan bro. Oke, berikut detailnya. Oke, selanjutnya pada steering. Pada steering, Honda Jazz memakai rack and pinion with electric power steering. Hampir sama dengan Jazz, Mazda 2 juga memakai rack and pinion with electric power assist steering. Keduanya juga mempunyai tilt and telescopic steering. Suspensi pada bagian depan, Honda Jazz memakai MacPherson start. Mazda 2 memakai Skyactiv chassis independent MacPherson start. Belakang, Honda Jazz memakai H-shape torsion beam. Mazda 2 juga hampir sama dengan torsion beamnya juga Skyactiv chassis. Untuk urusan ban, Honda Jazz mempunyai ban 185/55 R16, Mazda 2 185/60 R16, memiliki velg yang sama, yakni 16 inch pada Honda Jazz dan 16 inch juga pada Mazda 2. Untuk urusan pengereman depan, Honda Jazz memakai ventilated disc, begitu juga dengan Mazda 2 ventilated disc. Namun di belakang Honda Jazz memakai drum, sedangkan Mazda 2 lebih baik sedikit dengan memakai solid disc.
Kedua mobil ini sudah dilengkapi dengan head unit touchscreen, yakni Honda Jazz dilengkapi dengan layar sentuh 6,1 inch, Mazda 2 mempunyai layar yang lebih besar yakni 7 inch. Keduanya juga sudah mendukung AM/FM radio, DVD player, USB plus aux. Namun sayang sekali di Honda Jazz tidak terdapat internet radio integration seperti yang terdapat pada Mazda 2, dan juga tidak terdapat Bluetooth, hands-free phone, audio streaming, dan voice command yang terdapat pada Mazda 2. Mazda 2 juga mempunyai commander yang terletak di sebelah tuas rem tangan. Ini yang seperti saya bilang tadi, tidak ditemukan pada hatchback sekelasnya. Selanjutnya adalah masalah fitur. Kedua mobil ini sudah dilengkapi dengan keyless entry dan start-stop engine button, immobilizer, kunci anti-maling, dual SRS airbag, jok isofix untuk Anda yang memiliki bayi, ABS anti-lock braking system, EBD electronic brake force distribution. Sayang sekali pada Honda Jazz tidak dilengkapi dengan brake assist seperti yang terdapat pada Mazda 2, dan juga dynamic stability control, traction control yang mencegah understeering pada saat berbelok kecepatan tinggi. Honda Jazz dilengkapi dengan fitur Ultra Seat. Ini adalah kelebihan Honda Jazz yang tidak dimiliki oleh Mazda 2. Yakni Ultra Seat ini mampu membuat kabin Anda terlihat lebih luas untuk menampung beberapa model barang bawaan Anda. Selanjutnya adalah pedal shift yang tidak terdapat pada Mazda 2 tipe R karena hanya terdapat pada tipe GT, dan cruise control yang terdapat pada Jazz. Sedangkan pada Mazda 2 dilengkapi dengan rear parking camera, rear parking sensor, emergency stop signal system, AC yang sudah climate control, hill launch assist yang membantu Anda ketika berada di tanjakan mencegah agar mobil Anda tidak turun ke bawah, dan juga iStop. Oke, setelah kita membandingkan kedua mobil tersebut, berikut adalah beberapa kesimpulannya. Jika Anda menginginkan hatchback yang nyaman, dengan kelegaan kabin yang luas, dan juga after sales yang bagus, maka Honda Jazz bisa menjadi pilihan Anda. Namun jika Anda lebih mengutamakan performance, kecanggihan fitur-fiturnya, dan fitur keamanan yang lebih baik dan sporty, tampilannya sporty, maka Mazda 2 layak menjadi pertimbangan Anda. Oke, di samping kedua mobil tersebut, sebenarnya terdapat beberapa alternatif pilihan lain, yakni Toyota Yaris dan Ford Fiesta yang sudah dilengkapi dengan mesin EcoBoost, di mana mesin ini tuh meraih Engine of the Year selama 3 tahun berturut-turut. Oke, sampai di sini video reviewnya. Silakan sampaikan kritik, saran, atau request untuk mereview mobil idaman Anda pada komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe. Sampai jumpa di review-review berikutnya.